Ya guys, gimana kabar, sehat? Oke, kita hari ini bahas materi lagi ya. Seperti biasa, kemarin kita udah bahas materi tentang proker ya. Sekarang kita bahas materi tentang time schedule ya, biar dalam satu runtutan saja, biar enjoy sama biar enak. Oke, kali ini kita akan bahas materi tentang time schedule. Namun seperti biasa, kalian bisa mencari ya sumber-sumber dari buku-buku ataupun dari Google ya. Ya, silakan kalian ketik, kemudian kalian pilih, dan silakan banyak item pilihannya ya, tinggal dipilih saja sesuai kebutuhan. Oke, kita tidak panjang lebar, langsung masuk ke pokok bahasan. Apa itu time schedule? Ya, time itu artinya waktu, schedule berarti jadwal, berarti kalau kita sambungkan berarti menjadi jadwal waktu ya. Berarti sangat jelas yang namanya time schedule itu jadwal waktu. Kalau tambah kegiatan berarti time schedule kegiatan, jadwal waktu kegiatan. Nah, kita coba definisikan lebih sederhana. Time schedule itu dapat dikatakan sebagai skema rangkaian kegiatan waktu tertentu. Ya, bisa itu harian, bisa itu mingguan ya, atau bulanan, secara tertulis, terencana, dan sistematis, serta dijadikan pedoman untuk menyelesaikan proyek atau kegiatan tertentu. Jadi sangat jelas ya. Jadi bisa dikatakan rancangan waktu ya, rancangan waktu kegiatan tertentu yang sifatnya itu bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan. Ya, dengan adanya time schedule kan membuat kita yang pertama itu nggak bingung mau ngapain. Terus yang kedua bisa manage waktu ya, lebih efektif, lebih efisien ya. Jadi nggak bingung lah gitu, intinya masih sama-sama juga, jadi nggak bingung juga ya. Kemudian yang ketiga, menjalin komunikasi aktif ya antar anggota atau antar panitia. Yang keempat itu memudahkan pengambilan keputusan. Jadi kalau kalian bingung ya, misalnya kondisi di lapangan kayak gimana ya, nanti bisa hasil temuan lapangan itu kalian diflurkan atau kalian disampaikan di dalam sebuah forum atau dalam sebuah rapat. Nah, bagaimana permasalahan kondisi di lapangan ya, nanti kita sampaikan, kemudian nanti dari rapat semoga ada solusi yang terbaik untuk mengatasi ya permasalahan yang ada di lapangan tersebut gitu. Jadi sama-sama enak, karena semua tahu masalahnya apa, berarti nanti ya solusi yang harus diambil atau yang harus diputuskan itu ya harus seperti apa dan bagaimana gitu ya. Karena dengan adanya komunikasi dan koordinasi yang jelas itu ya bikin semua anggota menjadi enak ya, karena yang pertama tahu informasi, yang kedua ya semuanya dilakukan secara musyawarah, jadi ya enjoy gitu. Jadi nggak ada yang merasa dirugikan satu sama lain. Nah, setelah tadi kita mengetahui apa itu time schedule, berarti di sini kita harus tahu ya siapa yang membuat time schedule itu sendiri. Nah, yang pastinya yang buat time schedule itu orang-orang yang terlibat di dalam sebuah kegiatan aktif ya. Nah, siapa? Pasti pertanyaan dasarnya siapa. Nah, di sini yang membuat time schedule itu ya, khususnya di sini ya, SMKN 3 Bandung, maksudnya di PMR-nya, yakni ketua pelaksana ya, yang dibantu oleh sekretaris. Nanti mereka berdua akan melakukan ya, bisa merancang dan menyusun selama proses kegiatan tersebut. Kalau kegiatannya misalkan mingguan atau mungkin bulanan ya, berarti time schedule itu ada target-target harian ya, atau mungkin mingguannya gitu, disesuaikan dengan kegiatan yang akan kita laksanakan. Contoh misalnya kita akan mengadakan kegiatan sertijab nih di bulan sekarang, di bulan November misalkan seperti itu. Misalnya kita ambil contoh tanggal 18 ya, berarti mau nggak mau kita buat time schedule-nya itu sifatnya progresnya yang harian gitu ya. Jadi supaya bisa memonitor pergerakan hariannya gitu, karena
masih di bulan ini ya, berarti ya mau nggak mau ya selama 18 hari ya kita bikin rancangan, kemudian kita susun di dalam sebuah ya bisa dikatakanlah format Excel ya. Nanti kita isi agendanya, kemudian time schedule-nya ngapain aja gitu ya, targetannya kapan aja ya kita sesuaikan ya. Nah, namun setelah dibentuk ya oleh ketua pelaksana dan sekretaris, tidak serta-merta langsung disetujui oleh setiap anggota. Namun kita akan adakan yang namanya seperti biasa ya, sosialisasi atau penyamaan persepsi ya, agar time schedule ini dapat berjalan dengan baik. Nah, jikalau ada yang namanya bisa dikatakan yang berbeda pendapat, silakan ya, putuskan secara bersama, selesaikan secara bersama ya, dan sepakati secara bersama untuk mencapai sebuah ya bisa dikatakan kalau menurut saya final ya. Kalau semuanya udah pada enak kan ya enak, tinggal kalian melaksanakan dengan gitu ya, dengan luas gitu ya, apapun itu kesepakatan di dalam forum ya atau dalam musyawarah tersebut. Nah, gimana kalau ada permasalahan di lapangan? Ya, ada permasalahan di lapangan, itu masalah gampang ya, tinggal kita lihat seperti apa permasalahannya ya, kita lakukan koordinasi. Kalau memang koordinasi itu dan komunikasi itu tidak berjalan dengan baik ya, kita coba adakan musyawarah gitu ya. Nah, adakan musyawarah, kita rumuskan bersama-sama ya. Maksud tadi di awal saya itu dengan ketua pelaksananya ya. Kalau misalnya bingung ya berarti supaya lebih afdol ya kita musyawarahkan dengan seluruh kepanitiaan atau anggota yang terlibat di dalam kegiatan tersebut ya. Enjoy pokoknya ya, apapun itu ya, sekali lagi tidak serta-merta disetujui ya, namun kita bisa memberikan pandangan terhadap hasil yang dibuat oleh ketua pelaksana dan sekretaris ya. Sekiranya perlu ada koreksi ya silakan gitu, ada yang harus tidak sesuai atau informasi yang salah itu silakan direvisi ya, supaya hasilnya lebih baik. Oke guys, kita terusin lagi ya. Mengapa kita harus membuat yang namanya time schedule? Ada yang tahu nggak? Boleh deh berpendapat nanti ya, silakan share di kolom komentar ya, supaya diskusi kita lebih aktif. Nah, di sini kalau Akang boleh berpandangan ya, mengapa kita harus buat time schedule ya? Ada beberapa poin. Yang pertama, memudahkan kita sebagai panitia untuk memonitor target-target harian, mingguan, bulanan ya, tentang ya apa saja yang telah kita lakukan, apa yang telah kita kerjakan gitu. Dengan adanya hal tersebut ya memudahkan kita untuk mengerjakan sesuatu tersebut ya, jadi udah enak gitu, jadi nggak usah pusing-pusing ya, karena tinggal monitor. Mungkin nanti di sini dari pihak biasanya ketua pelaksana ya memonitor bagaimana untuk kerjaan seksi konsumsi, sudah ada hasil survei, sudah ada misalnya menu daftar makanan, harganya satuannya berapa, misalnya seperti itu, berapa harganya, nomor kontaknya ya. Itu kan bagian dari memonitor target-target harian ya, mingguan atau mungkin bulanan ya, disesuaikan dengan kondisi saja gitu ya, supaya kerjaan dari masing-masing setiap sesi itu jelas dan ya jelas gitu, supaya kamu nggak bingung dan kamu juga nggak aduh saya tuh harus ngapain ya gitu. Jadi supaya mengurangi pusing-pusing gitu ya. Kalau udah pusing-pusing rata-rata nanti lama kelamaan nggak dikerjain, repot nanti ujung-ujungnya ya. Oke, itu yang kedua, mengoptimalkan waktu
ya yang ada ya iyalah supaya kita nggak rusuh, supaya kita nggak dikejar-kejar deadline, ya supaya kita nggak ditegur sama pelatih, sama pembina, ya atau mungkin sama pihak penanggung jawab. Kan ya nggak enak juga ya, kita udah capek-capek kemudian kita misalnya ujung-ujungnya mungkin ditegur-tegur ya karena mungkin kita terlalu sibuk ya mungkin dengan aktivitas belajar ya lebih baiknya, lebih afdolnya ya bisa disesuaikan ya, meskipun real di lapangan kenyataannya ya memang suka ada yang ya seperti itu gitu ya, tapi diusahakan selalu dimonitor ya, karena kalau udah waktunya mepet ya mau gimana ya itu resiko ya, nanti kalian mungkin ditegur ya, atau mungkin bahasanya diberi kedisiplinan ya dari pelatih atau mungkin panitia atau dari ketua pelaksana ya, itu maklum lah ya gitu. Jadi jangan sama-sama merasa terbebani ya, karena dengan adanya time schedule sekali lagi ya supaya enak lah, supaya enjoy, supaya jelas ya. Oke, yang ketiga yang pastinya dengan adanya time schedule itu menjadi pedoman setiap panitia atau anggota untuk mengetahui gambaran umum time schedule dan bisa menentukan skala prioritas ya, sama ya, karena di sini kalian tugasnya sebagai siswa dan sebagai anggota ya, silakan tentukan prioritas dengan sebaik-baiknya. Apalagi di sini kalian udah masuk ke dalam sebuah kepanitiaan ya, mau nggak mau kamu juga di sini ya bisa dikatakan ada skala prioritasnya, atau mungkin kamu di sini menjadi yang namanya penanggung jawab ya, mau nggak mau kalau kamu udah dapat time schedule ya, si target tersebut ya, deadline tersebut ya mau nggak mau harus dikejar ya, harus diselesaikan dengan baik. Kalau sudah diselesaikan dengan baik ya kalian bisa istirahat dulu ya, kemudian bisa mengerjakan persiapan untuk agenda time schedule yang lainnya ya. Kalau misalnya itu udah selesai ya bisa istirahat dulu sementara ya, dan nanti bisa bantu teman-teman yang lainnya ya, dan tanpa lupa mengerjakan kegiatan atau kewajiban kamu sebagai siswa atau sebagai pelajar. Yang keempat, supaya melatih kedisiplinan setiap anggota di dalam setiap kegiatan ya, supaya disiplin, supaya ya yang namanya kerjaan molor tuh kayak gimana sih gitu kan, nggak enak ya kalau semua disiplin tepat waktu kan enak gitu kan. Oh berarti meminimalisir terjadinya kelalaian lah ya, karena kalau lalai berarti nanti ujungnya mau nggak mau bisa aja waktu kegiatan tersebut bisa saja diulur lagi gitu. Nah takutnya di situ apalagi udah memasuki hal-hal yang sifatnya urgensi ya, misalnya masalah perizinan gitu kan. Jangan sampai perizinan itu nggak disetorkan dulu atau disampaikan ke pihak sekolah, lama ditunda gitu, sedangkan yang lainnya progres sudah jalan. Nah jangan sampai seperti itu, jadi semuanya harus seimbang ya. Jadi ada ya tadi poin yang tadi ada skala prioritas yang harus didahulukan, itu yang mana gitu ya. Oke, yang kelima, supaya kita belajar dan menambah pengalaman ya pastilah ya, karena kita di sini belajar ya mengenai time schedule seperti apa ya, otomatis nanti membuka pengalaman baru ya untuk kalian, bagaimana cara mengonsepnya dengan baik dan melaksanakan dengan sebaik mungkin ya. Oke, jika ada yang ingin berpendapat atau sharing silakan isi di kolom komentar. Nah, kita akan berbicara kapan buat time schedule. Nah, time schedule itu dibuat ketika kita akan merencanakan dan melaksanakan kegiatan ya. Jadi setelah kita merencanakan dan melaksanakan kegiatan ya, sebelum itu kan ada pembentukan kepanitiaan. Nah tahapannya seperti itu guys. Jadi tahapannya itu setelah terbentuk panitia, baru deh kita merencanakan dan melakukan pembuatan time schedule ya. Jadi ya supaya jelas aja alurnya ya, jadi biar nggak bingung ke kaliannya juga ya, bisa dipahami ya. Sekali lagi
ya alurnya itu kapan kita buat time schedule ketika kita akan merencanakan dan melaksanakan kegiatan ya. Namun sebelumnya kita buat dulu kepanitiaan, baru kita rancang, kita susun time schedule ya. Kemudian kita bahas time schedule yang lainnya gitu, poin-poin yang lainnya di dalam time schedule tersebut. Oke? Bisa dipahami ya guys? Kalau masih bingung silakan isi di kolom komentar. Oke? Bagaimana sih buat time schedule? Buat time schedule itu buatnya mudah. Gimana? Mudah dan mudah. Oke? Yang pertama, kalau kita buat time schedule itu harus ya kebentuk dulu kepanitiaan. Nah, dari kepanitiaan tersebut telah terbentuk, kemudian kita membuat ya agenda time schedule tersebut ya, atau time schedule tersebut ya di dalam kegiatan tertentu ya. Misalnya kalau mau pelantikan, kegiatan pelantikan. Kemudian kita mencari informasi ya bulan misalnya November gitu ya. Nah, di bulan tersebut itu kira-kira agenda sekolah itu dengan kegiatan kita itu akan tabrakan atau enggak gitu ya. Makanya pencari informasi itu bisa kalian mencari di kalender pendidikan atau mungkin informasi dari kalender sekolah ya, yaitu sangat membantu untuk mencari informasi ya mengenai kegiatan atau aktivitas dari sekolah. Kemudian kita buat tampilan Excel ya untuk mempermudah dari alur-alur penginputan datanya ya. Biasa kita kan ada di situ ada nomor, agenda kegiatannya, kemudian tahun, kemudian apalagi bulan, hari ya. Kemudian kita isi, kemudian kita beri deadline gitu ya, targetan berapa batas waktunya ya, berapa hari. Kalau misalnya kita bulanan atau melaksanakan di bulan sekarang, misalnya tanggal 18 contohnya kita mau melakukan sertijab, berarti kan kita bikinnya ya selama 18 hari. Nah, 18 hari itu ya otomatis ada targetnya. Misalkan pertama pembuatan misalkan pembentukan panitia misalnya tanggal berapa misalnya ya, kemudian pembuatan time schedule, kemudian pembuatan proposal gitu ya, kemudian penyebaran proposal, pembuatan surat gitu kan, kemudian konsumsi dan sebagainya. Itu silakan kalian tinggal masukkan di agenda kegiatan. Kemudian kalian tentukan juga di bagian posisi yang hariannya kalau kalian melaksanakan di bulan November atau di tanggal 18 bulan sekarang. Tinggal masukkan aja targetnya nih, datanya nih, misalnya pembuatan proposal masuk di hari tanggal 2 atau tanggal 3, berarti 2 hari. Ya mau nggak mau jangan lewat dari tanggal itu gitu ya, supaya lebih enak aja gitu, supaya lebih jelas. Kalau kira-kiranya terlewat, kira-kira kenapa gitu, ada masalah apa ya. Nanti misalnya dalam tempo seminggu kita 2 kali rapat ya, silakan gitu kan, kira-kira permasalahannya apa nih gitu kan. Jadi jangan sampai ini acara mau dilaksanakan tapi kegiatannya progresnya nggak baik terus gitu kan. Jadi ya kesal juga nanti ujung-ujungnya ya, bisa aja ke teman-teman kalian, mungkin pelatih kalian juga ya. Jadi supaya sama-sama enak ya, komunikasi dan koordinasi perlu ditingkatkan. Nah, setelah tadi kita bikin format di Excel ya, silakan kalian bisa beri warna ya, misalkan warna hitam, warna merah, silakan nanti disosialisasikan. Tadi kita buat atau bentuk dalam format Excel, nanti kita bisa ya isi sesuai kebutuhan. Misalnya mau dikasih warna apa nih di bagian harinya, misalkan ya mau warna merah, mau warna hitam, ya itu silakan dari kebutuhan kalian saja ya, gimana enaknya, gimana pasnya. Selanjutnya, nah hasil dari time schedule tersebut akan di-share dan dimusyawarahkan untuk memastikan semua tertata dengan jelas dan baik ya. Bila ada koreksi maupun kesalahan itu bisa sama-sama dilakukan di
dalam sebuah forum atau musyawarah untuk mufakat. Karena yang namanya berbeda pandangan itu yaitu menjadi hal yang wajar, namun dengan adanya musyawarah ya paling enggak kita bisa menyamakan sebuah persepsi atau pandangan tersebut. Oke. Kalau ada yang belum jelas atau yang belum paham silahkan share di kolom komentar ya. Oke guys, segitu dulu aja. Terima kasih. Bye.